Oke, perkenalkan nama saya Andrinus Amaina. Saya adalah mahasiswa STT Biasa Sana Malang. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu ajaran dalam filsafat Cina, yaitu ajaran Mohisme. Ajaran Mohisme ini digagas oleh seorang filsuf yang berasal dari Cina bernama Mo Tse. Mo Tse hidup pada akhir abad 5 sampai 4 sebelum Masehi. Dia adalah pengkritik utama ajaran Konfusius dan Taoisme. Mo Tse dan pengikutnya merupakan orang pertama yang membuat argumentasi dan perdebatan filosofis di Cina. Seperti Socrates, Mo Tse juga merupakan orang pertama yang mengadakan penelaahan filosofis objektif tentang standar dan objektivitas moral dan memberikan argumentasi epistemologis. Filsafat Mo Tse bukan mendasari ajaran filosofi moral dan prinsip moral tertinggi, tetapi tentang pencapaian standar moral yang tetap. Dari penjelasan ini, ajaran Mo Tse diringkas dalam 10 tesis dalam manuskrip Mo Tse. Pokok tesisnya yang terkenal adalah manusia mempunyai kewajiban memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam semangat cinta universal. Mo Tse juga mendirikan komunitas kuasi religius dan paramiliter dan membantu negara-negara kecil yang terancam oleh negara-negara besar dengan keahlian mereka dan dengan teknologi persenjataan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan berusaha untuk menjelaskan tentang 10 tesis Mohist yang digagas oleh Mo Tse sendiri, yang di antara lain adalah yang pertama adalah mengangkat orang yang kompeten. Prinsip fundamental pemerintahan yang baik adalah mengangkat orang-orang yang berharga dan mampu menduduki jabatan apapun status sosialnya. Pemimpin yang menarik orang-orang berbakat pantas dianugerahkan mereka kehormatan, hadiah dan pendelegasian, tanggung jawab dan juga kekuasaan. Sebaliknya, menunjukkan salah keluarga dan orang-orang yang disukai menduduki jabatan kenegaraan tanpa mempertimbangkan kemampuannya adalah sikap yang tercela. Di sini hendak dijelaskan bahwa status sosial tidak menjadi masalah. Semua orang boleh menduduki jabatan apapun. Intinya ialah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang berkompeten untuk bisa bekerja dan bisa melakukan segala hal. Yang kedua adalah mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan pemimpin. Dalam bagian yang kedua ini dijelaskan bahwa perlu adanya kesamaan konsep tentang kebenaran moral atau ketertiban masyarakat tercapai bila para pemimpin menerapkan kebenaran moral secara konsisten. Di sini yang menjadi fokus utama tentang kebenaran moral tentang segala sesuatu ialah pemimpin. Jika pemimpin dapat menjalankan aturan dengan baik, mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan, maka dengan sendirinya ketertiban masyarakat akan terlaksana, akan tercapai. Intinya ialah bahwa di sini yang hendak ditegaskan adalah pemimpin menjadi panutan atau contoh dari kebenaran moral. Bagian yang ketiga ialah cinta universal. Dalam bagian yang ketiga ini hendak dijelaskan bahwa kekacauan dunia terjadi karena rakyat cenderung bertindak untuk kepentingan diri sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Hal ini berkaitan dengan egoisme yang ada dalam diri.
sehingga orang lain menjadi korban dari keegoisan kita sendiri. Kita hanya mempedulikan diri sendiri tanpa memikirkan bahwa ada orang lain di sekitar kita. Masyarakat madani akan tercapai bila orang tidak lagi membeda-bedakan, melainkan saling memperhatikan satu sama lain. Itulah inti dari cinta universal. Pada bagian yang keempat ialah menentang agresi militer. Dalam bagian yang keempat ini, Moche hendak menjelaskan bahwa agresi militer sama sekali tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan ren atau kebenaran itu sendiri. Moche menjelaskan juga perang adil dan perang yang salah dengan mengatakan bahwa perang adil dijalankan oleh orang benar untuk menggulingkan penguasa yang jahat. Bagian yang kelima ialah menghemat pengeluaran. Di sini dijelaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghemat pengeluaran, tidak berfoya-foya. Keindahan bukanlah hal yang harus dikejar. Prioritas ditujukan kepada fungsinya daripada bentuknya. Bagian yang keenam adalah hemat dalam pemakaman. Bagian yang keenam ini masih memiliki kaitan dengan bagian yang kelima. Di sini dijelaskan bahwa menghemat pengeluaran dan hanya diterapkan pada upacara pemakaman. Kaum bangsawan yang memperpanjang masa kabung dengan praktek-praktek yang mewah dituduh tidak benar secara moral atau bui karena tidak berguna untuk menyelesaikan persoalan dunia, namun malah menambah beban bagi rakyat. Poin ini menyerang praktek kaum Konfusius yang menekankan kesetiaan menjalankan aturan-aturan ritual. Bagian yang kedelapan adalah penjelasan tentang roh-roh. Di sini dijelaskan bahwa hilangnya kepercayaan akan roh-roh yang memiliki kekuatan menyebabkan suburnya sikap tak bermoral dan kekacauan sosial serta politik. Ketertiban sosial dan moral dapat ditumbuhkan dengan mengajarkan kepercayaan akan eksistensi roh-roh yang mempunyai kekuatan ilahi. Kepercayaan tradisional merupakan bukti eksistensi roh-roh melawan sikap skeptis dari kaum Konfusius. Bagian yang kesembilan ialah menolak musik. Dalam ajaran Konfusius diajarkan bahwa musik jika dipertunjukkan sesuai dengan aturan tradisional, maka musik akan berperan untuk membangkitkan tekanan moral dan mengembangkan kebajikan. Manusia yang memiliki ren menentang hiburan musik yang berlebihan dan kemewahan lainnya yang dinikmati oleh penguasa dan pejabat-pejabat, karena hal ini memboroskan sumber daya yang dapat dipakai untuk memberi makan dan pakaian kepada rakyat. Bagian yang ke-10 atau bagian yang terakhir adalah menolak fatalisme atau nasib. Di sini dijelaskan bahwa fatalisme tidak menentukan hidup manusia dan bukan Tianming seperti yang dirayakan oleh Konfusius. Fatalisme juga bukanlah ren, karena dengan fatalisme nasib manusia sudah ditentukan dan usaha manusia tiada berguna lagi atau sia-sia. Fatalisme tidak dapat mencapai 3 kebaikan utama yang diinginkan oleh manusia yang ren untuk masyarakat, yakni kemakmuran, populasi yang banyak, dan ketertiban masyarakat. Jadi 10 tesis Mohist yang tadi sudah dijelaskan itu adalah ke-10 gagasan yang menjadi 10 pokok dari pemikiran Moche. Sekian dan terima kasih.